Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Fikih Zakat. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Syaifa Maulida, NIM 2020410010 dan teman saya Nur Hasanah 1820410019 dan Dina Lestari 20410017. Pembahasan yang akan kami bahas meliputi pengertian zakat, landasan normatif zakat, fungsi zakat, kedudukan zakat, tujuan zakat, dan implementasi sosial zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Menurut bahasa, kata zakat berasal dari kata zakah, yang berarti suci dan tumbuh dengan subur. Sedangkan, menurut istilah syara, zakat ialah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam. Zakat termasuk rukun Islam ketiga dan hukumnya fardu ain untuk setiap muslim dan muslimah yang sudah memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu landasan normatif zakat. Yang pertama, dasar hukum Al-Quran. Salah satu dasar hukum Al-Quran yang menyebutkan tentang zakat yaitu terdapat pada surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang kedua, dasar hukum hadis. Salah satu hadis yang menyebutkan tentang zakat diantaranya yaitu berbunyi sebagai berikut. Qala Ibnu Abbas farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuharatul lit-ta'im minal lagwi war-rafti wa ta'amatil masakin, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Yang ketiga, menurut ijtima' para ulama, para imam sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, baligh, dan berakal sehat. Mereka berbeda pendapat tentang kewajiban zakat bagi budak. Imam Hanafi berpendapat wajib zakat 1/10 atas tumbuhan-tumbuhan milik mukotab, tidak pada hartanya yang lain. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali berpendapat bahwa tidak diwajibkan zakat atas budak mukotab. Ketiga ulama mazhab tersebut juga berpendapat bahwa orang murtad yang semasa keislamannya telah diwajibkan membayar zakat, maka ketika ia telah murtad, kewajiban tersebut tidak gugur lantaran kemurtadannya. Baik, materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Nur Hasanah. Kepadanya kami Fungsi zakat. Zakat adalah satu dari 5 rukun Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu. Zakat dijadikan sebagai tiang penyangga bangunan Islam dan memiliki beberapa peran. Di antaranya, 1. Membersihkan, yaitu membersihkan harta yang dizakati dan diri orang yang berzakat. Yang kedua, mengembangkan atau menumbuhkan, yaitu mengembangkan dan menumbuhkan harta yang dizakati sehingga tumbuh berkembang. Yang ketiga, pengantar ibadah Ramadan, khusus zakat fitrah fungsinya ialah sebagai pengantar ibadah selama bulan Ramadan.
ibadah selama Ramadan akan tergantung di antara langit dan bumi, dan zakat fitrahlah yang akan menghantarkannya sehingga sampai sasaran. Yang keempat, meningkatkan rasa solidaritas antara kaya dan miskin. Pemberian zakat oleh orang kaya kepada kaum miskin merupakan bukti kepedulian sosial atas persoalan yang dihadapi kaum miskin. Yang kelima, mengurangi pelanggaran kejahatan sosial. Faktor penting terjadinya kejahatan sosial ialah karena persoalan ekonomi. Selanjutnya yaitu kedudukan. Zakat adalah ibadah sangat agung dan kewajiban harta yang Kedudukan. Zakat adalah ibadah yang sangat agung dan kewajiban yang sangat mulia. Kedudukan zakat dalam syariat Islam sangat besar dengan memerhatikan beberapa perkara. Yang pertama, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Yang kedua, penyebutan kewajiban zakat dalam Al-Quran digandengkan dengan penyebutan kewajiban sholat dalam banyak ayat. Yang ketiga, zakat telah ada pada syariat orang-orang yang sebelum kita. Yang keempat, zakat adalah sifat khusus bagi orang-orang yang. Dan yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan rincian syariat zakat dalam hadis-hadis beliau dengan penjelasan yang sangat detail berkaitan dengan jenis-jenis harta yang dizakati, kadar zakat yang dikeluarkan, tempat-tempat penyaluran zakat, dan berbagai pembahasan lain. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang meninggalkan zakat. Yang ketujuh, orang yang tidak memberi makan tergolong ke dalam kaum musyrikin yang berkelimang dosa. Dan yang kedelapan, menunaikan zakat merupakan hal yang menyebabkan hamba dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Yang terakhir, orang-orang yang mengeluarkan zakat boleh diperangi oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari dengan NIM 2040410017. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Tujuan berzakat. Dengan berzakat, 1. Kita dapat mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. 2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharib, ibnu sabil, dan mustahik. 3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. 4. Menghilangkan sifat kikir dan pemilik harta kekayaan, membersihkan sifat dengki dan iri atau kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin. Selanjutnya, implementasi sosial zakat. Di Indonesia sendiri, kepedulian pemerintah sudah cukup bagus, yaitu dengan adanya wadah hukum Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan Inpres Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian atau lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah melalui badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.